Hai semua, cerita film kali ini berkisah tentang perjuangan seorang gadis pemberani untuk mengungkapkan kebenaran atas kecelakaan yang menimpa ayahnya. Gadis ini bernama Haeyeon. Dia mempunyai tato di tangannya. Saat ini dia sedang menjalani sidang. Itu karena dia memukuli 3 orang siswa pelajar. Namun dia tidak mendapat hukuman karena dia melakukannya untuk membela korban pengeroyokan. Haeyeon pun hanya dijatuhi hukuman untuk mengikuti kelas anti kekerasan dan kelas pelatihan kejuruan. Ayahnya memiliki sebuah restoran dan mereka tinggal di sana. Suatu hari, ayahnya terluka karena tersiram air panas. Haeyeon juga mempunyai seorang adik laki-laki. Biaya rumah sakitnya menjadi mahal karena ternyata asuransi ayahnya dibekukan karena tidak pernah dibayar. Saat menggunakan kartu ayahnya, limitnya juga tidak cukup. Haeyeon pun lalu marah pada ayahnya, namun ayahnya meminta Haeyeon untuk membayar terlebih dahulu 2 asuransinya agar bisa diaktifkan kembali. Akhirnya Haeyeon pun membayar tunggakan asuransi ayahnya. Ayahnya menasihati Haeyeon agar kembali sekolah dan menjaga tutur katanya. Namun Haeyeon berkata, urus saja urusanmu, jangan pikirkan aku. Suatu hari, Haeyeon berkata pada adiknya, kalau tabunganku sudah banyak, kita akan pindah. Tapi adiknya menjawab, aku ingin tinggal bersama ayah. Haeyeon pun lalu berkata, kenapa kau begitu sayang banget pada ayahmu? Dan adiknya menjawab, karena siapa ayah kesusahan, kakak harus bersikap dewasa. Haeyeon lalu bercanda pada adiknya, kau mulai berkhianat ya? Kau mau lihat kehebatan preman? Haeyeon pun memercikkan air pada adiknya, lalu dibalas adiknya dengan berkata, apa bangganya jadi preman? Sambil membalas Haeyeon. Malam itu ayahnya akan pergi. Sebelum pergi, ayahnya menyelimuti Haeyeon dan adiknya, lalu mengambil sebuah pisau. Pagi hari, Haeyeon mendatangi kelas kejuruan yang diberi pengadilan padanya. Bukannya mendengarkan materi khusus, tapi Haeyeon malah sibuk menghitung pengeluaran dan tabungannya. Saat jam pelajaran usai, pengajarnya pun berkata, namamu seperti perempuan, ternyata kau memang seorang perempuan. Dan 3 tahun aku mengajar belum pernah ada seorang siswaku perempuan. Bahkan pengajarnya menyarankan agar Haeyeon mengambil kelas yang lain, seperti memasak dan merias. Lalu berkata, kau akan kesulitan mendapat pekerjaan di bidang ini. Sambil pergi, Haeyeon pun lalu berkata, kalau kau tidak bisa, aku akan melakukannya. Beberapa saat kemudian, seorang polisi menelponnya dan bertanya, di mana ayahnya? Karena ayahnya terlibat pemukulan dan telah melarikan sebuah mobil. Sang polisi pun berkata, telepon aku kalau kau sudah tahu kabar ayahmu. Haeyeon malah menjawab, kalau kamu jadi aku, apakah kamu akan menelepon? Kemudian Haeyeon datang ke tempat kerjanya untuk permisi karena akan ada praktek dari pengadilan. Tapi Haeyeon malah dipecat. Dengan gaya premannya, dia pun meminta semua gajinya. Saat tiba di rumah, Haeyeon melihat adiknya sendiri. Lalu bertanya di mana ayah, dan saat hendak memberi adiknya makan, tiba-tiba seorang polisi datang dan membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, polisi yang meneleponnya tadi memberikan barang-barang milik ayahnya. Haeyeon pun bertanya apa yang terjadi. Lalu polisi berkata, ayahmu jatuh dari jembatan dan pemilik mobil yang dia curi melaporkannya. Begitu dia sadar, aku akan menginterogasinya. Tidak berapa lama datang seorang agen asuransi. Ternyata itu pihak asuransi dari korban yang memberitahu kalau Haeyeon harus membuat pernyataan untuk keluarga korban yang ditabrak ayahnya. Saat dia menjelaskan, Haeyeon malah berkata, negosiasilah dengan ayahku begitu dia sadar. Lalu Haeyeon mulai memberitahu adiknya kalau ada yang bertanya agar menjawab tidak tahu. Melihat adiknya berjalan sedih, Haeyeon lalu berkata, kalau ada yang mengganggumu, panggil keluar sembari memperlihatkan tatonya. Lalu adiknya pun tersenyum. Saat tiba di restoran, karyawan ayahnya bertanya, di mana ayahmu dan apakah kita harus menutup restoran ini? Lalu pamannya datang dan bertanya keadaan ayahnya. Saat akan memberikan bungkusan yang dibawa oleh pamannya, tiba-tiba pamannya mengurungkan niatnya setelah mendengar pembicaraan karyawan tentang tunggakan restoran tersebut. Haeyeon berkata pada karyawan ayahnya agar menutup restoran saja. Namun ternyata gaji karyawan ayahnya bulan lalu juga masih dibayar setengah. Tibalah hari praktek pengadilan. Saat yang lain sedang mencoba menjalankan alat berat, Haeyeon malah sibuk menerima telepon yang mencari ayahnya. Lalu ia berkata kalau ayahnya sudah meninggal dan meminta untuk tidak meneleponnya. Saat tiba gilirannya, pengajarnya malah meremehkannya dengan berkata, berhenti saja, jangan jadi pengganggu bagi yang lain dan hanya membuang-buang waktuku. Tapi Haeyeon dengan mahir menjalankan alat berat itu.
Malam hari saat pulang, rumahnya kedatangan dua orang tamu, tapi mereka terlihat tidak peduli saat Hyeong bertanya siapa mereka. Ternyata mereka akan mengambil alih tempat usaha ayahnya itu. Mereka bahkan berkata bahwa restoran itu bukan milik ayahnya. Bahkan mereka marah pada Hyeon. Hyeon pun lalu marah dan mengambil parang, lalu mengusir mereka. Pagi hari saat ke rumah sakit, ternyata ayahnya sudah dipindahkan dan dioperasi karena keadaan darurat. Perawat pun memarahi Hyeong karena tidak bisa dihubungi, lalu memintanya untuk menandatangani formulir persetujuan. Hyeong lalu menyalakan HP ayahnya dan mencoba memeriksa panggilan terakhir ayahnya. Tapi tiba-tiba dokter datang dan memberitahukan kalau ayahnya mati otak. Mendengar itu, Hyeong pun berkata kalau dia diberitahu polisi ayahnya akan segera sadar. Tapi dokter berkata dia tidak pernah mengatakannya. Merasa ada yang tidak beres, Hyeong pun pergi ke tempat di mana ayahnya kecelakaan. Saat akan menyeberang, tiba-tiba sebuah truk lewat dan hampir menabraknya. Kemudian Hyeon mencoba mendatangi korban tabrakan ayahnya untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi saat mereka mengetahui bahwa Hyeon anaknya, mereka meminta agar Hyeon memanggil ibunya. Namun saat Hyeon menjelaskan, ibu dari korban itu pun malah marah dan meminta anaknya untuk tidak melayani pertanyaan Hyeon. Hyeon pun marah karena merasa kecelakaan itu sangat janggal dan ayahnya bukanlah penyebab kecelakaan. Tapi Hyeon malah diusir keluar dan menyuruhnya untuk memanggil ibunya. Hyeon pun mendorong wanita itu dan mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Akhirnya Hyeon pun menunggu di luar pintu rumah sakit. Dan saat wanita itu keluar, Hyeon pun mengikutinya dan terjadilah adu mulut. Saat Hyeon memegang tangannya, wanita itu malah menepisnya tanpa merasa kesakitan. Hyeon pun sadar lalu membuka perban di tangan wanita itu dan ternyata tidak ada luka di sana. Lalu Hyeon kembali ke rumah sakit, namun pria yang tadinya diinfus juga sudah tidak ada. Kemudian Hyeon pun bertanya pada perawat apakah mereka benar-benar terluka atau hanya berpura-pura sakit. Suatu hari saat makan, adiknya bertanya di mana ayah. Hyeong menjawab masih di rumah sakit, fokuslah sekolah. Hari itu Hyeon kembali dipanggil ke kantor polisi. Hyeon pun berkata mereka menipu dan tidak terluka. Lalu polisi berkata itulah cara mereka untuk mendapatkan uang asuransi dan itu bukan termasuk penipuan. Saat sedang berbicara, tiba-tiba datang seorang polisi yang memukul kepalanya sambil berkata, kasus pemukulan lagi ya, gak berubah. Lalu Hyeon pun membalas dari belakang. Hyeon pun kembali duduk dengan santainya. Polisi lalu memberitahu mobil siapa yang dibawa kabur oleh ayahnya dan ayahnya banyak terlilit hutang. Lalu polisi berkata, mungkin mental ayahmu terganggu dan mencoba untuk bunuh diri karena asuransi ayahmu diaktifkan kembali sehari sebelum kecelakaan terjadi. Hyeon berkata tangan ayahku terluka dan kami mengaktifkannya untuk mengurangi biaya rumah sakit. Polisi berkata bahwa penerima ahli waris adalah kamu dan pembayaran terakhir dengan nama bankmu. Jadi mungkin kau sudah mengetahuinya. Mendengar itu, Hyeon lalu berkata, orang bodoh mana yang bunuh diri untuk memberi uang pada orang lain? Polisi pun menjawab, kau keluarga bukan orang lain. Malam itu, Hyeon kembali memeriksa HP ayahnya dan mendengar rekaman yang dibuat oleh ayahnya. Lalu paginya, Hyeon mendatangi kantor yang direkaman HP ayahnya. Tapi sekretarisnya mengatakan bahwa pria yang dicarinya tidak di tempat. Sampai akhirnya muncullah seorang pria yang hendak keluar, kita sebut saja namanya Mr. Choi. Hyeong mencoba memanggilnya. Saat mengetahui bahwa Hyeong adalah putri yang mencuri mobilnya, dia pun menanyakan keadaan ayahnya, lalu pergi. Hyeong pun mengejarnya dan bertanya, mengapa ayahnya menemuinya? Tapi Mr. Choi itu malah menyuruh Hyeon untuk masuk ke mobilnya. Di mobil, Hyeon kembali bertanya, kenapa ayahnya menemuinya? Lalu Mr. Choi berkata, aku menyuruhnya pergi karena sewanya sudah habis. Dulunya aku hanya meminjamkan tanah itu pada ayahmu. Itu tanah terlantar dan ayahku sudah membangun restoran di situ. Mr. Choi itu menjawab bahwa 8 tahun ini ayahmu sudah mendapatkan manfaat dari tanah itu. Kau harus pindah dan aku akan membayar biaya pindahmu. Lalu turun dari mobil untuk kampanye. Hyeon pun mendapat telepon kalau restoran ayahnya dirusak orang. Dan dia kembali lalu melihat adiknya sedang menangis sambil mengepel lantai. Hyeon dan adiknya pun pergi ke rumah bibinya.
Lalu Heon meminta agar adiknya bisa menginap sementara di sana. Tapi ekspresi bibinya terlihat tidak senang, sehingga Heon mengajak adiknya kembali untuk pergi. Tapi saat bibinya menghalangi dan memegang tangan adiknya merintih kesakitan. Ternyata tangannya penuh luka. Tapi saat Heon bertanya siapa yang melakukannya, adiknya pun berkata bahwa ia terjatuh. Heon pun baru tahu kalau tanah itu hanya sewa, tapi ayahnya malah membangun restoran di sana. Lalu bibinya pun berkata, "Heon, bicaralah dengan ayahmu." Heon pun memberitahu kalau ayahnya mati otak. Lalu di jalan adiknya bertanya apa itu mati otak. Kembali Heon memeriksa HP ayahnya dan mengetahui ternyata hari itu ayahnya datang untuk memohon agar dapat memperpanjang kontrak restorannya 2 tahun lagi. Karena perjanjian awalnya adalah 10 hingga 20 tahun. Itu sebabnya ayahnya merenovasi restoran tersebut. Ayahnya bersedia pindah dan meminta separuh biaya renovasi restoran itu. Tapi Mr. Choi malah berkata bahwa bangunan itu akan dirobohkan. Bodyguardnya lalu mengangkat ayah Heon keluar dan tanpa sengaja melukai seorang karyawannya. Tapi mereka melaporkan ke polisi kalau ayah Heon membuat keributan dan melukai karyawan mereka. Ayah Heon pun frustasi hingga melarikan mobil Mr. Choi tersebut. Pagi hari Heon pun kembali ke kantor Mr. Choi, namun sekretarisnya berkata dia tidak tahu kemana Mr. Choi pergi. Heon pun akhirnya menghubungi nomor di selebaran yang dia ambil dari kantor Mr. Choi tersebut. Akhirnya Heon bertemu Mr. Choi dan berkata, "Jangan sentuh rumahku dan minta maaflah pada ayahku." Saat Mr. Choi sedang berbicara, Heon pun mengeluarkan rekaman dari HP ayahnya. Mr. Choi pun terlihat panik dan marah. Lalu Heon berkata, "Beberapa hari yang lalu keponakanmu datang untuk merenovasi, bukan untuk merobohkan." Heon pun mengancam akan menyebarkan kelakuannya di internet. Namun saat hendak keluar, bodyguard Mr. Choi menahannya dan merebut HP-nya. Lalu Mr. Choi pun mematahkan HP tersebut. Bahkan sebelum pergi, Mr. Choi menumpahkan sup ke atas kepala Heon. Hari itu Heon pun ke rumah sakit menjenguk ayahnya. Lalu Heon meremas tangan ayahnya yang terkena air panas sambil menangis. Tetapi tetap tidak ada respon dari ayahnya. Heon pun mencoba mendatangi pamannya dan bertanya mengapa pamannya saat itu datang tapi langsung pergi. Ternyata saat itu pamannya membawa uang dari Mr. Choi untuk ayahnya, tapi jumlahnya hanya sedikit. Lalu pamannya meminta Heon untuk berhenti dan menyerah, karena tidak ada yang dapat mereka lakukan. Heon pun marah pada pamannya, bahkan pamannya mencoba untuk memukul Heon. Lalu pamannya pun mencoba menyadarkan Heon agar mengingat ayah dan adiknya dan tahu diri. Heon pun lalu mendatangi kampanye Mr. Choi. Heon membuat keributan dengan menampar Mr. Choi. Heon pun ditangkap polisi. Namun saat keluar, wartawan sudah berkumpul di luar. Ternyata Heon ditebus oleh Mr. Choi. Bahkan ajudannya memberikan sebuah bungkusan dan menyuruh Heon untuk segera pindah meninggalkan rumahnya. Hari itu Heon membeli bensin menggunakan jerigen, lalu pergi ke rumah Mr. Choi dan mengaku sebagai pengantar paket. Saat pintu dibuka, Heon pun lalu menuang isi bungkusan yang berisi uang dari Mr. Choi, lalu menyiramkan bensin di atasnya. Saat hendak menyalakan api, Heon pun ditangkap oleh security, tapi Heon berhasil kabur. Saat kembali, adiknya sudah ditahan oleh pelajar yang pernah dia pukul. Mereka membawa seorang pria. Heon pun dipukuli di depan adiknya. Saat berhasil lepas, adiknya pun berteriak sambil melindungi Heon. Mereka pun akhirnya pergi. Di rumah, Heon akhirnya memberitahu adiknya keadaan ayahnya. Adiknya pun menangis sambil memeluk Heon. Pagi itu, Heon pun membawa adiknya ke rumah sakit. Ternyata dokter akan menyuntik mati ayahnya karena tidak ada harapan. Adiknya pun berbisik pada ayahnya agar menemui ibu mereka di surga dan meminta agar masuk ke mimpinya. Akhirnya ayahnya meninggal di hadapan Heon dan adiknya. Heon pun menangis sambil mencium kening ayahnya dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Heon pun lalu mengantar adiknya ke rumah bibinya. Kemudian Heon menerobos masuk ke gudang penyimpanan bulldozer. Heon pun membawa kabur sebuah bulldozer. Ternyata Heon pergi ke restoran ayahnya. Heon pun lalu menghancurkan restoran tersebut. Saat polisi patroli datang dan menyuruhnya untuk turun, Heon pun malah kabur.
Dan tiba-tiba polisi itu mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian sebuah bulldozer. Haeon tidak menghiraukan saat dia sudah dikepung oleh polisi. Ternyata Haeon menuju rumah Mr. Choi, lalu menghancurkan rumah Mr. Choi. Haeon akhirnya berhenti setelah polisi menembaknya di lengan. Haeon pun akhirnya bebas setelah menjalani hukumannya. Haeon kembali mendatangi pria yang ditabrak oleh ayahnya dan bertanya, apa yang terjadi? Karena pria itu diam, Haeon pun pergi, tapi pria itu lalu mengejar Haeon dan berkata, malam itu aku sedang mabuk dan menyeberang tanpa melihat mobil. Lalu pria itu pun meminta maaf pada Haeon. Haeon pun akhirnya tinggal bersama adiknya kembali. Suatu hari, saat di tempat kerjanya, Haeon menerima panggilan yang ternyata uang asuransi ayahnya akan ditransfer berdasarkan keputusan pengadilan.